Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat ya. Jumpa lagi di episode podcast SMP Al Muslim dengan tema My Hero. Perkenalkan, saya Aiko dari kelas 7A yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Allahu Akbar, merdeka. Ada yang tahu teriakan takbir yang menggetarkan tadi? Ya, itulah teriakan pengobar semangat dari Bung Tomo kepada arek-arek Surabaya pada pertempuran 10 November di Surabaya. Nah, pada podcast kali ini kita akan menghadirkan sosok yang inspiratif dan menjadi pahlawan kita semua. Ada yang tahu nggak? Ustadz Yogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Masih semangat sampai hari ini. Alhamdulillah. Di SMP Al Muslim ini Ustadz berjabatan apa dan mengajar pelajaran apa ya Tat? Oke, terima kasih. Alhamdulillah saya mengajar IPA, tapi khususnya di biologi, mendapatkan amanah menjadi waka kesiswaan. Ya, oke, baik. Ustadz, kemerdekaan yang kita rasakan saat ini tidaklah datang begitu saja, namun memerlukan perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa dari pendahulu negeri, seperti yang ditunjukkan pada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya yang kemudian dikenal sebagai Hari Pahlawan. Nah, apa sih makna pahlawan menurut Ustadz Yogi? Oke, terima kasih. Pahlawan menurut saya tadi sudah dikatakan sama Aiko bahwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya yang dikenal sebagai Hari Pahlawan. Ya. Nah, menurut saya pahlawan itu yang penting dia punya keberanian, ya. Keberanian dan pengorbanan itu bisa dimaknai sebagai seorang pahlawan. Oh, oke. Begitu. Jadi mungkin Aiko juga pernah dengar cerita pertempuran 10 November yang heroik sekali. Iya, betul banget. Kemudian ada perobekan bendera Belanda ya di hotel Yamamoto kalau nggak salah waktu itu, yang sekarang berubah menjadi Hotel Majapahit. Nah, ya itu jawaban dari saya. Apa arti dari kata pahlawan? Yaitu punya keberanian dan harus berani. Oke, makasih Ustadz. Sekarang siapa pahlawan nasional favorit Ustadz Yogi dan alasannya apa? Oke, untuk pahlawan nasional favorit saya adalah Ki Hajar Dewantoro atau yang dikenal nama aslinya Raden Mas Suwardi Suryadiningrat. Nah, kenapa saya pilih Ki Hajar Dewantoro? Karena beliau berjuang di jalan pendidikan. Dulu itu kenapa beliau sangat kompeten, sangat mencintai negeri ini. Dia belajar ke luar negeri di zaman itu ya, zaman penjajahan, dan kembali lagi ke Indonesia untuk memperoleh bagaimana caranya masyarakat di Indonesia itu pintar-pintar, cerdas-cerdas semua dan tidak mudah untuk dijajah. Yang saya ingat yaitu istilah dari beliau, mungkin Aiko juga tahu, Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Tahu nggak Aiko artinya apa? Apa ya Tat? Apa? Aku belum tahu nih. Ustadz bantu. Artinya di depan seorang pendidik harus memberikan teladan yang baik. Di tengah-tengah atau di antara murid harus menciptakan karya atau ide. Dan dari belakang seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan. Itu makna dari Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Waduh, bagus banget ya jawabannya. Nah, sekarang pada
era kolonialisme dan kemerdekaan, pahlawan berjuang mengusir penjajah dengan senjata dan bambu runcing. Di zaman sekarang, dengan semangat yang sama, siapapun bisa menjadi pahlawan. Menurut Ustadz Yogi, pahlawan untuk saat ini itu seperti apa ya, Tat? Oke, bagus pertanyaannya. Pada era dulu membawa bambu runcing, membawa senjata, ikut perang bisa menjadi pahlawan, betul. Kalau sekarang, kalau menurut saya pahlawan itu selain punya keberanian, dia harus punya empati yang tinggi. Kenapa harus punya empati yang tinggi? Contoh nih, banyak di media-media sosial, kalau menurut Ustadz ya, banyak istilah yang digunakan itu social experiment. Social eksperimen, menolong seseorang dan dia memberikan sesuatu kemudian disebarkan. Intinya adalah kalau menolong seseorang itu tanpa pamrih jelas, tapi untuk mencontohkan kegiatan tersebut itu memang butuh proses, dan mungkin ada beberapa nanti di beberapa netizen yang nggak suka kenapa sih harus tonton seperti itu. Tapi itu juga ada positifnya, mengajarkan kita untuk berempati loh ya. Berempati, karena kalau kita lihat sekarang berani saja itu nggak kurang. Betul sekali kurang. Tapi harus punya jiwa empati. Hal yang sekecil itu pun bisa menjadi dikatakan menjadi seorang pahlawan. Jadi nggak usah sekarang mulu-mulu harus bawa senjata, bawa bambu runcing untuk menjadi seorang pahlawan. Gitu. Ya udah, makasih ya, Tat. Nah, sekarang setiap orang pasti melewati up and down dalam kehidupan. Nah, apakah Ustadz Yogi pernah merasa gagal gitu? Lalu bagaimana cara Ustadz bangkit kembali? Oke, terima kasih. Gagal ya. Gagal. Insya Allah dalam hidup saya juga pernah nih gagal. Iya dong. Gagal dalam satu tim, gagal secara individu, pernah Ustadz lalui seperti itu. Terus bagaimana caranya untuk meraih kesuksesan? Biar istilahnya, ayo kamu harus bisa bangkit lagi, jangan terpuruk terus. Memang pada saat gagal yang pertama yang kita rasakan, sedih pasti. Ya pasti dong. Carut marut pasti gitu ya. Terus apalagi bingung. Padahal saya sudah berusaha, kenapa kok gagal gitu? Boleh seperti itu, kita butuh waktu, tapi nggak boleh lama-lama ya. Mungkin ya jangan sampai lebih dari 1 hari lah ya. Karena kenapa? Kita harus bangkit. Bangkitnya kita koreksi nih, apa yang menyebabkan kita kok gagal gitu. Nah, kita teliti nih, kita analisis. Oh, tahap yang ini bagus. Oh, ini ada beberapa yang perlu diperbaiki. Lah, yang diperbaiki itulah kita akan perbaiki di next saat ada kegiatan, mungkin ya kita ambil di sini lomba misalkan gitu ya. Oh, ternyata lomba ini Pak Yogi gagal nih. Gagalnya di mana? Karena kurang persiapan saat praktikum, misalnya begitu. Lah, praktikumnya seperti apa? Oh, seperti ini. Oh, ternyata ada kekurangan di bagian-bagian ini. Nah, ya sudah. Untuk next kita perbaiki. Alhamdulillah sih dari kegagalan itu yang bisa mengajarkan kepada kita bahwa ternyata kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Waduh, ya kan? Itu yang pernah Ustadz alami. Terima kasih Ustadz. Nah, lalu apa saja goals Ustadz Yogi untuk 5 tahun ke depan? Bisa dimention sih nggak? Banyak ini sebenarnya, tapi nggak apa ya, jangan disebutkan satu-satu lah. Nanti Ustadz malu. Yang jelas kalau kamu ingin meraih goal di beberapa 5 tahun, jangan 5 tahun lah, setahun 2 tahun ke depan, yang dekat aja gitu ya. Kalau Anda masih punya orang tua ini ya, dahulukan orang tua. Apa itu? Gimana caranya? Bahagiakan. Nah, dimanapun kamu berada ya, yang masih punya orang tua, ayah dan ibu, bahagiakan. Insya Allah semua keinginanmu. Kalau orang tua sudah ridho ya, masih ingat ya,
ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua. Oh. Wes nggak usah tanya-tanya yang lain, nggak usah muluk-muluk yang lain. Wes ta, kalau ridhonya orang tua sudah ridho sama apa yang kamu inginkan, insya Allah Allah pasti ridho juga. Begitu. Iya gitu. Tetapi untuk ini apa namanya, goals Ustadz Yogi ini apa saja? Boleh dinamakan beberapa doang. Oke, mungkin ya mudah-mudahan diberikan rezeki. Amin. Insya Allah masih nunggu memperoleh keturunan. Ya, alhamdulillah Ustadz sudah nikah ya. Terus yang kedua, sekolah ini harus lebih baik di tiap tahunnya. Alhamdulillah teman-teman kamu, kakak kelas kamu punya prestasi-prestasi di bidang akademik maupun di bidang non akademik. Yang di bidang akademik ada matematika, ada IPA, IPS, bahasa Inggris, dan sebagainya. Kemudian yang non akademik ada olahraga, bisa ada karate, ada pencak silat dan sebagainya. Alhamdulillah mulai dari prestasi kabupaten, kemudian kemarin nasional, bahkan yang kemarin terakhir karya ilmiah remaja internasional di antara berbagai negara ya. Alhamdulillah itu dapat medali silver, nggak hanya satu kelompok tapi semuanya. 3 kelompok. Alhamdulillah nih ya. Semoga harapan ke depan mungkin nggak hanya saya ya, sama ustadz-ustadzah juga yang lain, prestasi-prestasi sekolah ini harus meningkat dan bertambah. Begitu. Amin amin. Semoga semua goalsnya Ustadz Yogi dan goals kita semua dikabulkan oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana pendapat Ustadz Yogi tentang sosok yang penuh inspiratif dan mencerdaskan anak bangsa dengan gelar pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu guru? Iya, ini guru memang bergelar pahlawan tanpa tanda jasa. Saya yang mewakili mungkin yang ada di sekolah ini, teman-teman ustadz-ustadzah ya, kalau kita dibilang pahlawan kok ya terlalu apa ya, karena apa ya, sebenarnya kita mengajarkan, bekerja gitu ya, insya Allah ustadz-ustadzah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dibilang kok nggak ada jasanya, tanpa tanda jasa gitu ya, ya alhamdulillah rezeki itu Allah berikan tidak hanya dari satu pintu. Insya Allah banyak ya, insya Allah banyak itu dari mana ya, bisa dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, dari depan ataupun dari belakang, istilahnya begitu. Karena rezeki yang diberikan oleh Allah, kita bisa bernafas dengan leluasa seperti ini, salah satu rezeki, iya kan? Iya sih ya. Nah, apalagi kalau tiba-tiba kita pulang ke rumah gitu, tiba-tiba sudah dihidangkan makanan oleh istri, sudah rezeki gitu ya. Padahal sudah ada hidangan disediakan sama istri, kemudian datang ada kiriman dari tempat yang nggak tahu. Assalamualaikum, ini ada sedikit rezeki untuk ustadz-ustadzah gitu. Loh, alhamdulillah, ya kan? Memang rezeki semuanya dari Allah. Yang penting kami tetap selaku guru mengajarkan kepada anak didik kami dengan ikhlas karena ridho Allah. Mudah-mudahan apa yang sedikit mungkin ya yang diberikan sama ustadz-ustadzah mendidik kalian, mulai semua mata pelajaran, mulai pendidik apa itu namanya, pelajaran IPA, bahasa Inggris, terus ada matematika, olahraga, IPS dan lain semuanya, semoga semuanya bermanfaat buat kalian. Amin. Dan itu juga salah satu nanti kan menjadi amal ibadah yang terus mengalir bagi kita sebagai guru dan kalian sebagai murid. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat guru-guru yang ada di sini semuanya. Aduh, kasih ya Tat. Nah, sekarang apa sih makna murid bagi seorang Ustadz Yogi? Murid ya. Murid ya atau siswa bagi saya adalah
eh, anak ataupun seumpama diibaratkan suatu benda gitu ya. Ya, coba Suatu Rodi. gelas ya. Jelaskan. Gelas yang kosong. Gelas kosong nggak ada isinya. Nah, siapa yang ngisi gelas tersebut? Nah, ini ya ustadz-ustadzah yang ada di sekolahan ini mengisi gelas tersebut yang kosong, baik itu akhlaknya, materi pelajarannya, budi pekertinya, bahasanya, perilakunya, ngajinya dan sebagainya. Itu yang bertugas ngisi adalah ustadzah. Ustazah. Nah, itulah makna murid kalau ditanya kepada saya. Ya Iya. ibarat seperti gelas kosong. Itu ya. Ya. Oke, sekarang menurut Ustadz, karakter yang seperti apa sih untuk bisa menjadi pahlawan masa kini gitu? Oke. Pahlawan masa kini, kalau mau dibilang pahlawan masa kini, dia harus punya, yang tadi pertama saya omongkan adalah punya empati. Kemudian dia nggak usah jauh-jauh mau berempati di sekitar lingkungannya lah. Seumpama pejuang, nggak hanya pejuang yang berjuang membela negara dengan senjata, tapi sekarang ada istilah pejuang lingkungan. Nah, pejuang lingkungan itu yang kita tahu kan, sekarang iklim sudah berubah. Sudah global warming. Betul, ya. ada global warming. Kadang kita nggak tentu, kadang hujan, kadang tiba-tiba panas. Bahkan sebaliknya, Iya. panas tiba-tiba Kok hujan? hujan. Nah, bahkan Iya. sampai sekarang banjir, Iya. ya kan? Ada tanah longsor dan sebagainya. Pejuang-pejuang ataupun pahlawan-pahlawan lingkungan, kalau dia bisa merubah di lingkungan tempat tinggalnya mungkin yang tidak baik, kotor, kumuh, dan bisa menjadi sehat. Contohnya, kamu menjadi pejuang atau pahlawan sampah. Sampah yang kamu olah 3R, reduce, reuse, recycle, itu bisa juga dikatakan sebagai pahlawan. Oke. Itu ya, itu yang di sekitar kita menjadi pejuang lingkungan. Kalau pejuang kemanusiaan banyak, ya kan? Iya, banyak yang empati, banget. yang tadi, yang sosial eksperimen, Iya. yang bisa menggugah hati penonton atau netizennya untuk ikut berempati menolong orang. Itu juga bisa dikatakan sebagai Iya. pahlawan masa kini. Oke. Nah, Ustadz, kira-kira kontribusi apa yang bisa kita lakukan sebagai pelajar untuk mengimplementasikan nilai-nilai kepahlawan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, untuk menjadi seorang pelajar, untuk mengimplementasikan nilai-nilai kepahlawanan adalah yang namanya siswa, tujuannya dia menjadi siswa atau kebermanfaatannya hanya untuk belajar. Nah, belajar itu salah satu implementasi. Yang kedua, aktif di berbagai kegiatan yang ada di sekolah. Iya. Baik itu kegiatan yang bekerja sama dengan OSIS ataupun yang OSIS sendiri. Sebagai pengurus OSIS itu juga bisa implementasi dari kepahlawanan. Kemudian mengikuti berbagai ajang lomba. Lomba dari non-akademik ataupun akademik bisa. Kemudian acara upacara. Nah, upacara hari Senin kita, Iya. kan? Itu juga sebagai implementasi. Kemudian apalagi ya? Ya betul. Ada tentang peringatan hari besar. Nah, yang peringatan kita, betul. yang sedang kita lakukan sekarang. Nah, peringatan-peringatan ini juga salah satu implementasi dari nilai-nilai kepahlawanan untuk kehidupan sehari-hari. Selain ya, Ustadz bersedikit mengomentari, yaitu selain kalian belajar dan mengikuti berbagai kegiatan yang ada di sekolah, tolong ditingkatkan untuk kejujuran. Iya, Sifat kejujuran, sifat kedisiplinan juga harus ditingkatkan. Makanya ada aturan-aturan gitu ya. Betul. Nah, sekarang apa harapan Ustadz Yogi untuk siswa-siswi SMP Al Muslim untuk saat ini
dan masa depan. Oke, sesuai dengan visi misi sekolah nih ya. Itu kan menjadikan siswa khalifal fil ard yang rahmatan lil alamin. Nah, untuk menuju ke situ berarti siswa ayo ikut semua proses kegiatan yang ada di sekolah. Mulai dari belajar, kegiatan upacara, murojaah, tahfidnya, ngajinya, kemudian kegiatan pramuka, semua kegiatan diikutin. Selain itu juga tadi sudah Ustadz bilang bahwa ikutin lomba-lomba. Nah, untuk mengasah kemampuan kalian, sampai di mana sih kemampuan kalian kalau berlomba? Kalau di sekolah kan yang menang mungkin gitu aja kan. Nah, cobalah yang tadi menang-menang di sekolah kita kirim keluar untuk untuk mendapatkan experience baru di luar, pengalaman baru di luar, ketemu dengan teman baru, ketemu lingkungan baru, bersaing dengan orang yang di luar. Mampu nggak sih? Itu loh, ya kan? Nah, itu sih harapan Ustadz saat ini. Untuk harapan Ustadz ke depan, mudah-mudahan seluruh anak-anak yang sudah lulus di SMP Al-Muslim, betul, di alumni, tolong jaga nama baik sekolah, kemudian tingkatkan hafalannya, tingkatkan murojaahnya, jangan sampai hilang. Kemudian ayo harus punya kejujuran yang tinggi, disiplin yang tinggi, sesuai juga sih sebenarnya dengan profil pelajar Pancasila. Insya Allah ada 6, cuman yang Ustadz mau sampaikan yang ada 3 ini, ada 3. Yang pertama yaitu kalian kalau sudah keluar tetap harus punya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ya, ibadahmu ya. Kemudian yang kedua adalah tentang kebinekaan global. Kamu nanti di luar menemukan kalau di lingkungan sekolah semuanya muslim. Kalau di luar bagaimana? Kamu juga harus siap menghadapi teman-teman yang non muslim ya. Kamu juga harus bisa bertoleransi di situ. Nah, yang terakhir nih pesan saya yaitu punya sikap yang mandiri. Nah, mandiri ya semua kamu harus bisa menyiapkan sendirinya. Jangan semuanya nggak boleh manja, nggak boleh manja, betul. Jangan, Ustadz saya butuh ini di mana ya? Lah, jangan seperti itu, coba dicari dulu, ya kan? Itu harus mandiri, kemana-mana atur waktu harus bisa, kapan jadwalnya belajar, kapan jadwalnya ibadah, kapan jadwalnya ngaji, kapan jadwalnya bersama keluarga, bersama teman, harus bisa dibagi dengan baik. Begitu. Kasih Ustadz. Nah, aku sekarang punya challenge buat kalian semua yang ada di rumah nih. Kalian punya nggak harapan untuk kalian sendiri? Mesti dong. Jadi tulis di kolom komentar ya. Nah, alhamdulillah Ustadz, tidak terasa kita sudah mengobrol cukup panjang ya. Alhamdulillah ya, nggak kerasa. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa memotivasi kita semua. Amin. Amin. Terima kasih atas kesediaan Ustadz Yogi untuk menjadi narasumber hebat pada podcast kali ini. Sehat selalu ya, Tat. Siap, terima kasih. Ya, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyaksikan podcast pada kali ini. Stay safe and healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.